Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep HIV atau AIDS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia. Atau WHO 2014 dalam Pusdatin Kemenkes 2014. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan disebabkan oleh penyakit bawaan namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Ovaninette al. 2020. Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah jenis virus yang tergolong familiar retrovirus. Sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T atau CD4 yang berfungsi dalam sistem imun atau kekebalan tubuh. Satiti et al. 2019. Akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV, seseorang sangat rentan terhadap berbagai macam peradangan seperti tuberkulosis, kandidiasis, kulit, paru-paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. Stadium AIDS memerlukan pengobatan antiretroviral atau ARV untuk mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh sehingga kesehatan penderita dapat pulih kembali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang etiologi HIV atau AIDS. Etiologi HIV atau AIDS adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, genus Lentivirus berdasarkan strukturnya HIV, termasuk famili retrovirus yang merupakan kelompok virus RNA yang mempunyai berat molekul 0,7 kb atau kilobas. Virus ini terdiri dari dua grup, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing grup mempunyai berbagai subtipe di antara kedua grup tersebut. Yang paling banyak menimbulkan kelainan dan lebih ganas di seluruh dunia adalah grup HIV-1 atau Owens et al. 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi HIV atau AIDS. Virus HIV atau AIDS menetap dalam nukleus sel sehingga sel dirangsang untuk berkembang biak dan akan keluar dengan menggunakan dinding sel sebagai selaput luar virus. Melalui cara ini, T limfosit akan musnah. Virus baru ini akan mencari sel yang lain dan proses yang sama akan berulang. Untuk seterusnya, memusnahkan sistem daya tahan tubuh untuk mengetahui virus HIV atau AIDS menyerang daya tahan tubuh manusia, maka digunakan parameter limfosit atau sel darah putih. Limfosit merupakan sel utama dalam sistem kekebalan. Terdapat hampir sekitar 100 triliun sel di dalam tubuh manusia dan limfosit hanya 1%. Peran limfosit sangat penting untuk melawan penyakit menular yang utama seperti AIDS, kanker, rabies, dan TBC, serta penyakit lain yang cukup serius seperti jantung dan reumatik. Limfosit terletak secara tersebar dalam nodus limfae, namun dapat juga dijumpai dalam jaringan limfoid atau limfae, tonsil, appendix, sumsum tulang, dan timus. Sel limfosit merupakan target utama pada infeksi HIV karena sel ini berfungsi sentral dalam sistem imun. Karakteristik utama infeksi HIV dapat dilihat dengan penurunan jumlah limfosit serta penyebab kegagalan sistem imun secara progresif dapat diamati dari perubahan tanda-tanda klinis pasien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena HIV atau AIDS.
Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena HIV atau AIDS. Sebanyak 467 orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA tercatat rutin melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang. Sementara, bila ditotalkan berdasarkan data bahwa ada 797 kasus orang yang menderita HIV atau AIDS se-Bangka Belitung. Dari total keseluruhan yang berobat rutin, ada 15 kasus kategori anak-anak, sisanya dewasa. Sementara untuk penyebab HIV atau AIDS masih didominan oleh kategori seks bebas, bahkan dari kalangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT terjadi peningkatan kasus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang penanganan atau pengobatan HIV. Penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia. Sebelum membahas mengenai langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran HIV atau AIDS di masyarakat, ada perlunya mengetahui kondisi penyebaran HIV atau AIDS di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang strategi pemerintah. Strategi pemerintah pusat berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Permenkes 21 atau 2013 menyatakan bahwa strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi A. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Penanggulangan HIV dan AIDS. B. Memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. C. Meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas. D. Meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. E. Meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta bermasalah kesehatan. Meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS, serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan atau alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dan meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pengobatan HIV atau AIDS. Sampai saat ini belum ditemukan pengobatan medis yang dapat menumpas virus hingga tuntas. Berbagai macam obat antiretroviral atau ARV yang diberikan hanya menekan perkembangan virus saja. Saat virus tertekan oleh obat ARV, virus akan memasukkan dirinya ke dalam DNA sel imun yang disebut sel T pembantu. Virus akan bersembunyi di dalam sel T pembantu dan menjadi tidak aktif. Namun, virus akan kembali aktif ketika pengobatan ARV dihentikan. Jadi, Anda harus minum ARV seumur hidup Anda. Namun, ARV sangat tidak menyenangkan bagi banyak ODHA karena efek sampingnya dan meningkatkan risiko toksisitas jangka panjang. Selain itu, ada juga kemungkinan virus menjadi kebal atau resistan terhadap ARV jika Anda tidak rutin mengonsumsi ARV. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.